Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga tetap semangat ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun masih daring, walaupun masih belum bisa masuk ke sekolah, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap dijaga kondisinya agar tetap bugar dan semangat dalam belajar. Hari ini, materi kali ini Akidah Akhlak pelajaran 2 yaitu mengenai Asmaul Husna. Siapa yang hari ini sudah membaca Asmaul Husna? Masih ingat ya nadanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus. Nah, sampai seterusnya ya. Nah, hari ini kita belajar Asmaul Husna. Aku senang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini ada berapa anak-anak? Ada 99. Nih. Hari ini kita belajar 5 nanti ya. Yang pertama yaitu Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min sendiri? Al-Mu'min itu artinya yang maha memberi, yang maha menjaga keamanan, atau yang maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat pemberi keamanan. Dia pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya, kepada Allah. Dalam surah Al-Hasyr, nah artinya itu, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, maha memelihara, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, benda-benda mati atau makhluk-makhluk lainnya itu tidak dapat memberi perlindungan untuk kita, untuk manusia. Nah, yang hanya bisa memberi pertolongan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang bisa memberi keamanan dan perlindungan selain Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia biasanya akan merasakan perlindungan dan rasa aman dari zat yang paling tinggi ketika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit. Nah, misal ya, ketika anak-anak di sebuah lautan, naik kapal. Nah, tiba-tiba ada angin puting beliung, ada ombak besar. Nah, siapa yang langsung kita pikirkan? Pasti kan kita langsung meminta pertolongan Allah, langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa menolong saat itu, siapapun gak ada yang bisa. Hanya bisa berdoa dan minta perlindungan, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah hati kita akan tenang. Nah, aku punya Allah gitu. Sebesar apapun masalah kita, itu insya Allah akan menolong hambanya. Nah, setiap kali kita mengalami hal-hal berbagai masalah lah, selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Misalnya ketika kita dalam keadaan bahaya. Selain itu, ketika kita diberi lagi sakit. Nah, penyakit itu enggak hanya penyakit panas, flu, enggak seperti itu ya. Selain itu ada penyakit hati. Penyakit hati itu apa aja anak-anak? Nah, termasuk dengki, dendam, bakhil, malas, dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari, sebisa mungkin kita nggak boleh seperti itu.
Selain itu, ketika kita kelaparan dan ketakutan, mesti kita seharusnya meminta perlindungan atau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua yaitu Al-Adim. Al-Adim. Al-Adim apa artinya? Artinya yaitu yang maha agung. Tahukah kalian bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung. Tidak ada satupun yang menyamainya dan tidak ada kebesaran apapun yang menandinginya. Tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang memiliki keagungan tertinggi selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa membandingi ya. Jadi dalam surah Al-Waqiah itu yang pertamanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Sampai seterusnya. Nah, ini berada di surah Al-Waqiah ayat 47 yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal adim. Nah, artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Nah, manusia tidak akan dapat melihat Allah. Nah, karena apa? Karena keterbatasan akal pikiran kita tidak dapat membayangkan perwujudannya. Seperti itu. Tapi harus yakin kalau Allah itu ada. Manusia harus meyakini itu. Bahwa Allah itu maha agung. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah Al-Hadi. Al-Hadi itu artinya maha pemberi petunjuk. Ya, kalau anak-anak berdoa, jangan lupa ya, diawali dengan memuji Allah dulu. Diawali dengan membaca Asmaul Husna dulu. Termasuk bisa, ya Hadi, ya Allah yang memberi petunjuk, berikanlah petunjuk untuk kami ya Allah. Contohnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang menciptakan petunjuk. Allah menuntun hambanya ke jalan yang lurus, membimbing kita menuju dalam kebaikan dan membimbing kita pada amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Nah, nih ada dua hidayah Allah yang dibedakan. Ada dua macam. Yang pertama, hidayah yang diberikan kepada para nabi dan rasul agar mereka mengenalkan ajaran Allah kepada umatnya. Nah, hidayah yang kedua yaitu hidayah yang bisa langsung diberikan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah itu harus kita jemput. Ya, harus kita usahakan. Seperti itu. Nah, petunjuk Allah pada tingkat pertama sejak manusia lahir itu termasuk hidayah anak-anak. Bayi bisa menangis itu termasuk hidayah. Nah, itu yang petunjuk atau hidayah Allah yang pertama. Nah, yang kedua itu panca indera kita. Termasuk mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Itu termasuk hidayah Allah yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah akal. Anak-anak semuanya punya akal ya, jadi digunakan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk berpikir. Untuk ketika belajar berpikir, digunakan yang semaksimal mungkin. Nah, hidayah yang keempat itu tuh yang paling tinggi adalah hidayah agama. Nah, dengan adanya agama manusia tidak akan tersesat. Insya Allah akan diberi petunjuk untuk menuju jalan yang
benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya al-adl. Al-adl itu artinya yang maha adil. Zat yang maha adil. Nah, yang menciptakan manusia dan dengan sempurna dan seimbang. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena kita diberi Allah berupa apa? Berupa akal. Karena dibandingkan dengan hewan. Hewan itu nggak punya ya. Nah, dalam surah Al-Infitor ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, jadi lengkap ya, kita diberi tangan 2, mata 2, kaki 2 buat berjalan. Itu diberi Allah lengkap dan sempurna. Oke, selanjutnya. Nah, keadilan Allah juga dapat kita cermati dari ciptaannya yang berpasang-pasangan. Seperti apa? Yang pertama, laki-laki, pasangannya perempuan. Nah, yang kedua, hitam, putih, besar dengan kecil, dan tinggi dengan pendek. Nah, yang terakhir, al-hakam. Al-hakam itu artinya maha bijaksana. Allah menetapkan segala sesuatu dengan sangat teliti, tidak ada kesalahan dalam pengaturannya, dalam ketentuannya. Nah, hal ini dijelaskan, ditegaskan dalam surah As-Sajdah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalaqal insani min tin. Artinya apa? Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi kita itu diciptakan Allah dari tanah. Nah, semua hukum alam di dunia ini, di alam semesta ini, itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memutuskan kebenaran dan kebatilan dari kebatilan. Dan menetapkan siapa yang taat dan durhaka. Serta memberi balasan besok di akhirat kelak. Siapa yang berbuat baik ya dibalas oleh Allah, besok dipertanggungjawabkan semua. Oke. Nah. Oke, selanjutnya bismillah nanti anak-anak dihafalkan ya, 5 Asmaul Husna ini dikirim ke Bu Rika melalui voice note. Oke, dan ya pelan-pelan kita amalkan ya. Nah, yang pertama nanti dihafalkan ya. Al-Mu'min berarti maha menjaga keamanan. Al-Adim berarti maha agung. Al-Hadi maha pemberi petunjuk. Maha pemberi petunjuk. Nah, yang keempat, apa tadi? Yang keempat, yang keempat yaitu Al-Adl. Al-Adlu berarti maha adil. Nah, yang kelima, Al-Hakam, maha bijaksana. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Bu Rika yakin anak-anak di rumah tetap produktif ya. Tetap belajar walaupun masih di rumah. Oke, semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kebaikan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.